Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Setia YAI akan mempresentasikan hasil proyek pengantar akuntansi 2 dengan topik 1 tentang kas, piutang, dan aset tetap. Perkenalkan, nama saya Safirul Fendini dengan NIM 037. Perkenalkan, nama saya Nafia Baktriawan dengan NIM 023. Saya Melia Handayani dengan NIM 019. Pertama-tama saya akan membacakan latar belakang. Sentra Optik ini berdiri sejak tahun 2016. Toko pertamanya di Cibinong. Sebelumnya, Sentra Optik ini adalah perusahaan persekutuan pasif dan sekarang sudah menjadi perusahaan persekutuan aktif. Alamatnya di Jalan Cilangkap nomor 15, Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, dengan kode 16458. Selanjutnya, visi dan misi. Sentra Optik memiliki visi menjadi optik yang memiliki kualitas pelayanan terbaik dan menjamin kemakmuran bagi semua karyawan. Dan beberapa misi daripada optik ini ialah memperdayakan dan meningkatkan kualitas serta kompetensi sumber daya manusia lokal, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, dan menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan partner jangka panjang maupun jangka pendek dari berbagai unsur baik pemerintah, swasta, komunitas, atau lembaga. Nilai-nilai sentra optik antara lain ialah ikhlas, integritas, kompeten, loyal, adaptif, dan sinergi. Selanjutnya, struktur pegawai. Owner utamanya yaitu Bapak Firman Syarif. Selanjutnya, owner sekutu meliputi manajer keuangan yaitu Bapak Arya Prasetyo. Selanjutnya, manajer operasional Gun Edwaryana, manajer inventaris Reza Endra Hadi, HRD-nya Ibu Lena Mardiana, serta staf sales counter 20 orang. Baik, selanjutnya piutang. Perusahaan menerapkan sistem penjualan dengan pembayaran uang muka, yaitu DP, sedangkan pelunasan dilakukan saat barang kacamata telah selesai diproduksi. Beberapa poin penting terkait piutang usaha adalah: A. Tidak terdapat jadwal penagihan tetap, melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing karyawan untuk menghubungi pelanggan secara aktif dan mengingatkan pengambilan barang serta pelunasan sisa pembayarannya. B. Tidak ada sistem cadangan piutang usaha, sehingga apabila terjadi gagal bayar dari pelanggan, maka kerugian tersebut langsung memengaruhi laporan keuangan dan menjadi risiko yang ditanggung jawab oleh pemegang saham. Yang C. DP hangus apabila pelanggan tidak mengambil barang lebih dari 1 tahun setelah pemesanan dan tidak dapat dihubungi sesuai regulasi internal perusahaan. Akhirnya, penerapan piutang di sentra optik. Sentra optik memberikan fleksibilitas kepada pelanggan dalam melakukan pembayaran, yakni dengan membayar uang muka down payment atau DP terlebih dahulu saat memesan kacamata. Pelunasan sisa pembayaran dilakukan setelah produk kacamata selesai diproses dan siap untuk diambil. Dalam sistem ini, perusahaan memberikan toleransi waktu bagi pelanggan untuk menyelesaikan pembayaran secara penuh, namun tetap menekan pentingnya komunikasi aktif dari pihak pelanggan. Pengelolaan piutang di sentra optik tidak dilakukan secara terjadwal atau terotomatisasi, melainkan menjadi tanggung jawab karyawan masing-masing cabang untuk secara aktif memantau dan menghubungi pelanggan yang belum menyelesaikan pembayaran atau belum mengambil barang pesanannya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek penagihan piutang bersifat manual dan masih mengandalkan kedisiplinan serta inisiatif dari pihak internal. Dalam kondisi pelanggan tidak merespon selama lebih dari 1 tahun, meskipun telah dihubungi berulang kali, maka uang yang telah dibayarkan dianggap hangus dan barang tidak akan disediakan lagi. Prosedur ini telah menjadi kebijakan tetap perusahaan dan diterapkan secara seragam di seluruh cabang sebagai bentuk perlindungan atas risiko kerugian usaha. Perusahaan tidak memiliki cadangan atau penyisihan piutang, sehingga setiap kerugian yang timbul dari piutang bermasalah akan langsung memengaruhi perhitungan laba rugi. Risiko ini menjadi tanggung jawab para pemegang saham dan dijadikan bahan evaluasi kinerja serta strategi mitigasi di periode selanjutnya. Aset tetap adalah barang atau kekayaan berwujud milik perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasional untuk dijual kembali dalam kegiatan usaha normal.
dan biasanya memerlukan proses penyusutan, pemeliharaan, serta perlindungan terhadap risiko. Lalu selanjutnya ada kas. Perusahaan memiliki 4 akun kas, yaitu yang pertama akun bank untuk pemasukan yang digunakan untuk menyimpan seluruh dana hasil penjualan kacamata dan produk optik lainnya dari setiap cabang. Yang kedua ada akun kas kecil di setiap cabang. Lalu ada akun kas pusat yang dikelola oleh manajer keuangan pusat yang digunakan untuk mencatat keseluruhan kas yang disetor oleh masing-masing cabang secara mingguan. Lalu selanjutnya ada akun pengeluaran operasional pusat, yaitu akun khusus untuk pembayaran gaji, pembelian alat optik skala besar, dan biaya rutin lainnya. Dalam konteks operasional serta sentra optik kacamata, pengelolaan kas dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk menjaga stabilitas keuangan serta mendukung kelancaran aktivitas di seluruh cabang. Setiap cabang diberikan alokasi dana kas kecil dengan batas maksimum sebesar 200.000 yang digunakan untuk pengeluaran operasional harian seperti pembelian alat tulis kantor, kebutuhan kebersihan. Seiring dengan bertambahnya jumlah cabang dan kompleksitas kegiatan usaha, sistem pengumpulan kas yang awalnya dilakukan secara bulanan, kini diubah menjadi mingguan. Perubahan ini bertujuan untuk mencegah penumpukan dana kas di cabang, meningkatkan efisiensi kas masuk, serta meminimalisir kemungkinan kesalahan pencatatan atau penyalahgunaan dana. Manajer keuangan pusat bertanggung jawab penuh terhadap pencatatan, pengelolaan, dan pengawasan seluruh arus kas perusahaan. Pengawasan keuangan secara menyeluruh hanya dapat diakses oleh direktur utama yang sekaligus menjadi penanggung jawab utama sistem keuangan perusahaan. Namun demikian, transparansi tetap dijaga khususnya kepada para pemegang saham dengan mewajibkan setiap cabang untuk mengirimkan laporan bukti transaksi atau bond dan rekapitulasi keuangan secara berkala setiap bulan. Selanjutnya, aset tetap. Sentra optik memiliki berbagai jenis aset tetap yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional di seluruh cabang. Aset tetap tersebut meliputi yang pertama, peralatan pemeriksaan mata seperti autorefraktor, lensa, trial lens, dan projector charge yang digunakan dalam layanan pemeriksaan mata profesional. Selanjutnya, etalase dan perabot toko, termasuk rak display, meja pelayanan, kursi, dan pencahayaan yang disesuaikan dengan tata letak toko. Selanjutnya, gudang pusat dan stok cadangan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan awal sebelum didistribusikannya ke masing-masing cabang. Selanjutnya, aset yang tidak terpakai seperti etalase lama yang tidak sesuai dengan desain toko baru tetap dicatat sebagai aset meskipun tidak lagi digunakan. Aset tetap mengalami penyusutan secara alami karena material seperti logam dan plastik dapat mengalami korosi dan keausan. Untuk itu, perusahaan secara berkala melakukan flash sale terhadap produk tertentu guna mengurangi penyusutan nilai. Beberapa peralatan optik juga diasuransikan dan dilakukan pemeliharaan rutin setiap 1-2 tahun sekali. Sentra optik memiliki sejumlah aset tetap yang tersebar di beberapa wilayah, khususnya di area Jabodetabek dan Karawang. Hingga saat ini, perusahaan telah membuka sedikitnya 6 cabang yang berlokasi di Cilangkap, Cibinong, Cikaret, Cilodong, Penggilingan, Gunung Putri, dan Karawang. Masing-masing cabang dilengkapi dengan aset tetap utama yang mendukung kegiatan operasional seperti etalase dan lemari display produk. Selanjutnya, meja dan kursi pelayanan pelanggan, bingkai kacamata dan perlengkapan optik, alat pemeriksaan mata termasuk autorefraktor, lensa, trial lens, dan projector charge. Aset tersebut diperoleh melalui gudang pusat milik pemilik perusahaan dan telah direncanakan sebelumnya saat pengembangan dan pembukaan cabang baru. Proses pencatatan dan pelaporan aset dilakukan melalui laporan inventaris bulanan yang disusun oleh setiap cabang dan dilaporkan ke kantor pusat. Pembaruan atau pengadaan kembali dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan, terutama terhadap barang-barang yang bersifat cepat terjual seperti soft lens, peralatan perawatan kacamata, dan bingkai terbaru. Penyusutan dan penanganan aset tidak terpakai. Beberapa aset, meskipun tergolong benda mati, tetap mengalami penurunan nilai atau penyusutan dari waktu ke waktu, khususnya karena penggunaan, korosi, atau material yang mudah rusak seperti plastik dan logam ringan. Untuk mengelola
penyusutan, sentra optik ini menerapkan strategi penjualan khusus seperti flash sale, yaitu menjual barang-barang lama dengan harga yang lebih rendah namun tetap mempertahankan standar kelayakan dan kualitas. Aset yang sudah tidak layak digunakan atau tidak sesuai dengan desain interior cabang terbaru, misalnya etalase lama yang tidak cocok dengan tata letak baru, akan dicatat sebagai aset tidak aktif namun tetap disimpan dengan baik sebagai cadangan. Asuransi dan pemeliharaan aset, sebagian alat-alat pemeriksaan mata telah dilengkapi dengan asuransi dan garansi pabrikan, terutama alat-alat yang telah melalui proses kalibrasi. Selain itu, perusahaan juga melakukan pemeliharaan rutin, maintenance, terhadap alat-alat tersebut setiap 1 hingga 2 tahun sekali, guna memastikan keandalan dan ketepatan fungsi dalam pelayanan kepada pelanggan. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Sentra Optik Kacamata merupakan perusahaan retail yang berkembang melalui pembukaan beberapa cabang dan mengandalkan sistem internal dalam mengelola keuangan dan aset. Perusahaan telah menerapkan manajemen kas secara terpusat dengan dukungan pengawasan dari direktur utama. Sistem kas kecil di setiap cabang memungkinkan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan operasional harian, sementara pengumpulan dana secara mingguan menciptakan arus kas yang lebih terkontrol. Dalam hal piutang, perusahaan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan sistem pembayaran uang muka, namun karena belum adanya sistem penagihan yang terjadwal dan cadangan kerugian piutang, terdapat risiko piutang macet yang belum tertangani secara maksimal. Manajemen aset tetap di sentra optik menunjukkan struktur yang cukup baik, mulai dari pengadaan, pencatatan inventaris, hingga strategi penyusutan barang melalui metode flash sale. Aset-aset bernilai tinggi telah mendapatkan perhatian melalui proses pemeliharaan berkala dan sebagian telah diasuransikan. Selanjutnya ada platform sosial media. Yang pertama ada di TikTok dengan @sentra_optik, lalu di Instagram dengan @sentra_optik dengan nomor WA 0822299150002. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mas 50 YI, perkenalkan nama saya Nafila Bertriawan, peserta film ini. Hari ini kita akan mengunjungi perusahaan Sentra Optik untuk mengerjakan tugas proyek pengantar akuntansi 2 dengan topik 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Handayani dengan NIM 019. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa berpartisipasi dalam kegiatan wawancara dikarenakan saya sakit DBD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin bertanya mengenai kas piutang sama aset tetap. Mungkin segitu aja pertanyaan dari kami. Makasih banget udah bersedia. Siapa yang